tertentu hampir setiap minggu ini selalu istiqomah jamaah kita, alhamdulillah, di antara sekitar 70 sampai ada hampir 100 jamaah, nggak mesti. Jadi apalagi kajian Jalur Anwar, ibu-ibu banyak biasanya. Jadi saya kalau nggak bisa itu diomeli, mau harus lalu yang bikin saya itu Pak Andre mesti, kalau tidak Pak Andre ini kalau nggak apa ternyata nggak nyampe ke Bu Andre, Pak Andre mesti saya guyoni, ya apa sih Pak, wong bapak kok nggak disampaikan ibu biasanya kalau ibu mesti nyampe ke ibu-ibu yang Yasinta itu. Nah, semoga ini senantiasa selalu istiqomah kita, apa yang telah kita lakukan senantiasa dan semata-mata untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya Ibu sekalian, hari ini Ustadz sebenarnya saya ini kan jarang-jarang matur gitu ya. Ini hari ini pengen ngawal karena juga LCD-nya juga belum siap gitu. Sehingga hari ini nanti malam mudah-mudahan nanti Ustadz atau Jamaah Al-Anwar barangkali ada waktu bisa ikut bersama-sama mengikuti pengajian umum Ustadz, sebagai puncak peringatan 1 Muharram. Nanti insya Allah dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hudori, insya Allah sudah di share di grup ini, di share di grup Al-Anwar loh Bapak-bapak. Saya juga nggak tahu karena saya nggak merasa nge-share, tapi ada Jamaah Al-Anwar yang sudah nge-share lengkap. Jadi kajian subuh rekaman, di bawahnya ada Haji Ustaz Yai Hudori. Nah, berarti connectingnya dengan Al-Anwar sudah semakin baik gitu. Ya, mudah-mudahan nanti malam kalau nggak pas barengan, kami mohon jamaahnya juga dihimbau untuk bisa bersama-sama di sini. Sekaligus nanti malam itu akan ada momen penting, yaitu pelantikan pengurus takmir Masjid At-Taubah masa khidmat 2024-2029. Ini pagi ini sebenarnya antara ada atau tidak GSP. Waduh, 50-50 kemarin, karena biasanya kalau kita sudah mau ada kegiatan besar itu kita fokus untuk kegiatan yang nanti malam. Tetapi ada banyak pertimbangan karena jamaahnya istiqomah senantiasa selalu begitu, bisa diprotes ya. Apalagi ini jadwalnya Ustaz Anwar, bahaya ini, gak bahaya. Nah, jadi ya sudahlah kita laksanakan ini, semoga sebagian dari keistiqomahan kita. Jadi Ustaz, nanti malam itu, jadi para jamaah juga sekalian kami mohon nanti kehadiran jamaah khususnya untuk ibu-ibu Yasinta dan bapak-bapak anggota CMT dan jamaah secara umum untuk bisa hadir pada nanti malam. Di samping kita akan ngaji bersama Yai Hudori, kita juga ada momen penting, yaitu pelantikan pengurus takmir masjid atau yang baru. Semoga apa yang telah kita tetapkan, kita pilihkan sebagai pengurus ini benar-benar membawa kebaikan ke depan. Jadi kalaupun ada yang tidak ke plot sebagai pengurus, bukan berarti tidak bagus, tetapi memang dari sekian orang yang terbaik, yang sudah bagus itu memang ini yang paling tepat untuk posisi tertentu Ustaz. Ini kan penting Ustaz. Ini mohon nanti arahannya sedikit, jangan sampai nanti kok aku dipilih, aku gak lah. Ibaratnya kita mau berperang itu kita mengkalkulasi, kadang ada satu satu tugas ini yang memenuhi syarat tugas ini bisa 3 atau 4 orang. Kan nggak mungkin 4-4-nya kita pilih Ustaz. Sementara kita hanya butuh 1 atau 2. Nah, ini mohon para jamaah sekalian, kesempatan pagi ini di awal kajian Ustaz Anwar kami sampaikan ini biar tujuannya api, bagus untuk kebaikan atau taubah, terus kemudian nanti ada kok aku enggak dan sebagainya. Kalaupun tidak masuk dalam struktur pengurus, tapi panjenengan semua tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari kami. Justru nanti untuk kegiatan-kegiatan seperti GSB, PHBI, tentu kita tetap akan membutuhkan tenaga panjenengan.
sekalipun tidak masuk struktur, tetapi panjenengan semua bagian tak terpisahkan dari kami. Jadi kami mohon izin, mohon doa restunya untuk bisa mengawal at-taubah paling tidak 5 tahun ke depan. Saya kira sudah siap ini, kopinya juga sudah mantap gitu. Saya serahkan waktunya kepada Ustaz Anwar Musyadat. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan atas keistiqomahan Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus pada pagi ini ada sponsor khusus kepada beliau yang berdonatur khusus pagi ini. Ini orang guyonan ya Ustaz, ada guyonan. Ini saya sampaikan, saya orang nggak bisa sembunyi-sembunyi. Khusus acara Muharram itu memang kita tidak tidak ngeplot atau ngelis donatur dari jamaah. Biasanya kalau kita ada PHB itu kita list sumbangan dari hamba Allah, kita tulisan seperti Al-Anwar itu. Gitu. Untuk Muharram ini tidak. Kenapa? Karena mendekati momen 17 Agustus. Nah, ada request dari panitia di lingkungan, ini boleh dibuat kegiatan 1 Muharram nanti untuk donatur kegiatan 17 itu nanti bisa agak kesulitan. Nah, kita ngalah, akhirnya dana untuk kegiatan 1 Muharram kita ambilkan dari dana takmir, kemudian dari JMT dan dari Yasinta. Tetapi kita tidak menutup kalau misal ada donatur yang ingin berbagi, ya kita terima. Wong berbagi api ya kita terima. Termasuk pagi ini. Nah, ini alhamdulillah pagi ini ada yang berdonatur, ada yang menyiapkan nanti makan pagi. Nah, setelah makan pagi nanti jam 7 kita langsung event lomba anak-anak Ustaz, terus sampai malam. Jadi walaupun donaturnya untuk GSB, tetapi barokahnya untuk 1 Muharram. Nah, ini Gusti Allah semua tak secara langsung tapi diatur oleh Allah sedemikian rupa. Terima kasih kepada yang sudah berbagi, semoga Allah mencatat sebagai amal soleh, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz, monggo dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita ngaji bareng. Alhamdulillah tadi ada info akan ada pelantikan pengurus takmir masa bakti berikutnya. Oke, kita doakan mudah-mudahan bisa amanah menjalankan tugas dengan baik dan Masjid At-Taubah semakin makmur. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ya untuk memakmurkan masjid ini bukan tugas takmir saja, tapi jamaah itu andilnya sangat besar. Percuma kalau misalkan takmirnya aktif terus gak ada jamaahnya, itu percuma. Alhamdulillah saya pernah jadi ketua takmir itu selama 7,5 tahun. Tapi wis enak mundur-mundur dewe ngono loh ya. Gak enak juga jadi takmir, harus sabar. Siap-siap akan ada yang nyerang dari kanan, nyerang dari kiri, dari depan, dari belakang. Ono sing suka, ada yang suka, ada yang benci. Kegiatan sebaik apapun tetap ada yang suka, ada yang benci. Itu wis pasti. Ya, jadi wis gak usah grundel. Kalau ada yang ngomongin kita
ya sebagai takmir nanti nggak usah gerundel, wis biasa, dan itu sudah terjadi di masjid-masjid manapun. Ono sing nggak terima, ono sing gini, wis biasa. Kita rangkul, ya insya Allah. Namanya dakwah ahli sunnah wal jamaah itu merangkul bukan memukul. Ada yang ngasih masukan, ada yang kritis, ada yang agak nyenggol dikit, gak usah kita serang balik, ya biarkan saja, tetap kita rangkul. Ya, dakwah itu merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, mencintai bukan mencaci maki. Intinya kayak gitu. Mudah-mudahan lancar, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian di bulan yang lalu tentang bagaimana cara sholat berdasarkan Al-Quran hadis, tentunya berdasarkan pendapat dari para ulama. Kita sudah sampai kepada membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis itu dijelaskan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang itu jika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau ada orang sholat gak baca Fatihah, sholatnya gak sah. Apalagi kalau kita bermadhab Syafi'i, itu Fatihah itu wajib bagi makmum, bagi imam, itu wajib kedua-duanya. Makanya jangan bingung, Ustadz ada yang menjelaskan kalau jadi makmum itu cukup mendengarkan saja, maka bacaan imam itu akan menjadi bacaan makmum. Memang ada pendapat itu, tapi bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kita ini hidup di Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i, apalagi kalau yang di sini ini gabung dalam Syafi'i. Makanya harus kita perkuat. Jadi yang wajib membaca surat Al-Fatihah imam, makmum, orang yang sholat sendirian, laki-laki, perempuan, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Makanya nanti ada adab bagi imam, jangan buru-buru ketika selesai membaca surat Al-Fatihah itu. Kenapa? Makmum juga harus membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sejenak. Itu adabnya. Kalau kita belajar kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali, diam sejenak setelah amin. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan bagi makmum membaca Fatihah. Ya sekitar berapa gitulah. Meskipun gak full sampai selesai, yang penting diam sejenak. Makmum ketika imam diam sejenak langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Setelah selesai baru membaca surat-surat pendek atau potongan ayat. Makmum tugasnya tidak sibuk dengan bacaan surat pendek. Khusus makmum gak ada kesunahan membaca surat pendek. Tugasnya hanya membaca Al-Fatihah, kemudian setelah selesai langsung fokus. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran langsung fokus. Makanya dikatakan ini dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Gak sah salat seseorang tanpa membaca Fatihah. Terus dalam hadis lagi dikatakan idza qara'tumul hamdulillah. Apabila di antara kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ayat keberapa? Bismillah. Ayat pertama. Makanya kalau kita sholat, bismillahnya dijaharkan. Kenapa? Masuk dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya dijaharkan. Adapun kalau di Mekah, Madinah, itu mazhabnya Hambali. Bismillahnya juga termasuk surat Al-Fatihah. Cuma cara pembacaannya disir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu di Mekah, Madinah, mazhab Hambali. Ada lagi yang bismillahnya tidak dibaca sama sekali, itu mazhab Maliki. Bismillah itu enggak termasuk surat Al-Fatihah, tapi ayat pertama dari Al-Fatihah kalau mazhab Maliki adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tetap 7 ayat. Hitungannya ayat yang terakhir yang panjang, ihdinas siratal mustaqim. Stop. Siratal ladzina kebalik ya apa sih? Ayat terakhir itu apa? Oh ya,
Yang panjang, yang ayat ke-7 itu dipotong 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Itu kalau mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang panjang itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kalau dalam kitab Fathul Mu'in ya, kalau bermadzhab Syafi'i usahakan di ayat ke-7 tidak dipotong. Usahakan di ayat ke-7 tidak dipotong. Kalau dipotong hukumnya makruh. Makanya ambil nafas dulu. Ihdinas siratal mustaqim, langsung ambil nafas. Sunnahnya full langsung disambung, karena itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain dikatakan, nah ini, an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fis sholati bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Rasulullah itu ketika sholat beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Abu Hurairah mengatakan Rasulullah ketika sholat bismillahnya itu dikeraskan. Akhirnya Abu Hurairah ketika sholat bersama sahabat mengeraskan bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai Abu Hurairah mengatakan ini adalah semirip-miripnya sholat yang sama dengan Rasulullah. Maka akhirnya dipakai pendapat itu oleh Imam Syafi'i yang sampai kepada kita semuanya. Nah ini tentang ceritanya Abu Hurairah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah, katanya Abu Nuaim. Ternyata Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Sampai selesai nyampe ke ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqalan nas, maka semua jamaah yang mengikuti salatnya Abu Hurairah mengatakan amin. Kemudian berkata, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang salat yang mirip dengan Rasulullah, katanya Abu Hurairah. Jadi harus pede ya. Kita haji, umroh, pulang-pulang terus kemudian nggak pakai bismillah. Alasannya, loh lah pokok bismillahnya hilang. Di Mekah Madinah itu nggak pakai bismillah. Rujukan kita bukan Mekah Madinah, tapi rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis. Dan belum tentu benar ya. Yang semua dikatakan yang di Mekah terus benar semuanya, belum tentu ya. Kebetulan yang menguasai Mekah Madinah ya ini gitu loh. Dulu ya pernah Sunni. Sunni itu apa? Dulu bacaannya bismillahnya keras. Bahkan dulu pernah Syiah yang menguasai Mekah Madinah itu. Bahkan Mu'tazilah pernah berkuasa. Jadi memang tergantung kekuasaannya. Sekarang kebetulan memakai mazhab Bismillahirrahmanirrahimnya. Kita di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, jadi standar seperti biasanya, bismillahnya dikeraskan sampai seperti yang kita amalkan. Nah ini, jadi bismillahirrahmanirrahim itu termasuk 1 ayat, ayat 1. Ada lagi bismillahirrahmanirrahim ini selain di surat Al-Fatihah, ada di surat apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat apa itu? An-Naml. An-Naml ayat 30 ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi selain itu ya. Oke. Nah ini hukmu qiraati suratil Fatihah fis shalah. Zahabal jumhur minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila anna qiraatal Fatihah ruknun fi kulli raq'atin. Jadi menurut jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan Al-Fatihah itu rukun dari solat. Artinya apa? Kalau tidak dibaca maka tidak sah. Dengan dasar la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah solat seseorang tanpa membaca Fatihah. Illa anna Syafi'iyah qalu hiya ruknun mutlaqon. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i rukunnya mutlak. Imam wajib, makmum wajib, orang yang sholat sendirian wajib, laki-laki wajib, perempuan wajib, anak kecil wajib. Warrajih indal malikiyah annaha fardun li ghairil makmum.
fi sholatin jahriyah. Nah, beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ini hukumnya fardhu selain bagi makmum. Makmum itu cukup mendengarkan saja. Ya, jadi kalau ada pendapat yang mengatakan cukup mendengarkan, itu mazhab Maliki. Jadi kalau imam membaca Fatihah, kita nggak usah baca Fatihah, dengarkan saja. Maka bacaan imam menjadi bacaan kita. Dan itu sudah biasa perbedaan pendapat di antara para ulama. Beda lagi kalau misalkan pendapat Hanafi, zahabal Hanafiyah ila anna qira'atal Fatihah fi shalah laisat biruknin. Al-Fatihah bukan termasuk rukun. Walakinil fardu fi sholati indahum qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Tapi yang termasuk kefarduan dalam sholat itu baca surat apa saja yang mudah bagi kita. Gak baca Fatihah sah, baca surat lain sah. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, kalau dalam mazhab Hanafi sah. Makanya sekali-sekali kalau tarawih ya, para jamaah untuk malam ini kita sholat dengan mazhab Hanafi, gak usah baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Shad, Allahu Akbar. Sah atau tidak? Sah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Minimal kita ngerti, nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut itu tentang surat Al-Fatihah, ada pertanyaan? Monggo silahkan jika ada pertanyaan. Monggo. Monggo, Pak. Ya. Ngos-ngosan ya. Iya. Untuk dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya keterangan ada dalam kitab Fathul Mu'in, kesunahan ketika membaca ayat ke-7 yang panjang tidak memotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau enggak kuat boleh dipotong tapi diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba dilihat antara siratal ladzina an'amta 'alaihim sama ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ada tanda di situ waqaf, tandanya apa? Lam alif. Lam alif itu artinya apa? Tidak berhenti. Ya. Kalau mazhab Syafi'i. Jadi boleh dengan dua cara. Langsung full kalau kuat nafasnya, kalau enggak kuat berhenti sampai separuh, ulangi lagi. Ketika membaca Al-Qur'an kan gitu kan? Misalkan enggak kuat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, diulang, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu caranya. Ya enggak, ya. Kenapa? Karena kita mengulang, ya, mengulang. Yang makruh itu kalau dipotong, walad apa? Ghairil mau apa? Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, terus tanpa ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim walad, itu makruh tapi sah tetap. Tapi sah. Banyak yang berhenti. Berhenti. Itu makruh. Tetap harus dikatakan makruh. Kalau bentuknya seperti itu makruh tapi tetap sah. Ya, bukan berarti tidak sah. Makruh cuma tidak sah. Ada pertanyaan yang lain? Nggih, monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang membaca surat Al-Fatihah ada yang santai, ada yang cepat. Bahkan ada yang disambung.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kan yang kayak gitu? Yang paling afdol bacaannya adalah dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dipotong-potong tiap ayat itu adalah yang paling afdol. Adapun kalau disambung tetap sah, yang penting harus tahu cara menyambungnya. Jadi kalau ada orang ngimami sholat tarawih apalagi pasti cepat, ya kan? Gak mungkin baca seperti yang kita sholat subuh, tidak mungkin, pasti agak cepat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh. Okay. Yang penting penyambungan dari ayat 1 dengan ayat 2 itu benar. Dan tidak boleh ketika kita bacanya cepat diwakaf tapi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Enggak boleh. Tapi harus nyambung. Buka apa? Fathahnya, kasrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang enggak nyambung, berhenti. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, salah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh berhenti. Kalau mau lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harus nanti penyambungannya. Gak ngerti terus disambung, ya bisa-bisa tidak sah. Surat Al-Ikhlas misalkan salah kalau bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Salah cara bacanya. Kalau memang mau berhenti di wakaf, berhentinya agak jeda dikit, nafas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau mau langsung cepat nyambung itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Yang penting ngerti cara nyambungnya. Yang paling afdal ya pelan, okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang paling afdal dipotong. Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi sambil dinikmati. Kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, itu obrolan kita dengan Allah. Ya, itu lagi ngobrol dengan Allah. Ya, gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, Ibu silakan. Oh, ya, ketika mengucapkan amin itu bersamaan. Makanya makmum jangan langsung ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam itu butuh nafas ya. Jadi jeda sejenak baru bareng nanti ya. Ya 3 detik lah ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Baru amin. Biarkan imam bernafas dulu. Kan kadang-kadang ada yang langsung nyaut kan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum selesai. Wis ngono. Itu enggak benar. Ya, tapi bareng antara imam mengucapkan, makmum juga mengucapkan. Kalau imam dan makmum aminnya bersamaan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara pengucapan amin nanti akan dibahas. Harus istiqomah mengucapkan amin itu. Amin. Ya, kadang-kadang kita nggak istiqomah, cuma istiqomahnya pas membaca surat Al-Fatihah. Tapi ketika lagi doa beda. Mudah-mudahan sehat semuanya. Loh, beda kan? Amin. Itu salah. Padahal baru saya sampaikan, salah kan? Nggak percaya. Padahal, benar apa enggak? Baru saya sampaikan dan terbukti. Padahal, coba kita simak tentang makna amin itu lebih beda. Nah ini coba kita lihat, saya tunjukkan supaya ngerti apa sih sebenarnya artinya amin itu. Nah coba perhatikan. Ini amin itu beda artinya. Kalau kita jawabnya amin, itu artinya aman. Kalau yang tadi ya
semoga sehat, amin. Artinya jujur. Makanya kok doa kita nggak dikabul-kabul, mainan ini ya, amin, jujur. Malaikat bingung, dia apa maksudnya kan ngono. Ada lagi, amin, artinya beda lagi, meminta perlindungan. Tapi yang benar A-nya panjang, minnya juga panjang, amin. Itu artinya, ya Allah kabulkan doaku, ya Allah kabulkan doa kami. Makanya kalau ada doa-doa tetap istiqomah, amin. Ketika kunut, Allahumma hdina fi man hadait, jangan amin, jangan gitu. Kalau amin aman ya, amin. Ketika doa ya lagi pengajian, sehat semuanya, amin, jujur ya, tetap amin. Nggih, harus istiqomah. Coba nggih, mudah-mudahan sehat semuanya. Itu baru betul. Oh, nah itu penting ini. Kalau enggak gini bahaya, salah-salah terus nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Monggo Bu Andre. Bu siapa? Bener? Salah ya? Bu siapa lagi? Untuk wanita, pengucapan amin untuk wanita tetap dikeraskan, tapi standar minimal terdengar telinga ya. Yang keras itu bapak-bapak, amin. Ibu-ibu kalau teriak-teriak juga biasa, yang penting terdengar oleh telinga berbarengan dengan imam, amin ya. Karena suaranya itu khawatir nanti menimbulkan fitnah. Suara itu bukan termasuk aurat. Aurat apa bukan? Ayo, suara itu, suara wanita aurat atau bukan? Bukan aurat ya. Kalau seandainya suara wanita aurat, nggak mungkin Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis kepada para sahabat, pasti akan diam. Bukan aurat, tapi khawatir nanti bisa menimbulkan fitnah, itu yang nanti akan menyebabkan haram. Bisa-bisa nggak khusyuk ya, apalagi lenggak-lenggok, suaranya ya, aminnya kayak gimana gitu ya. Jadi cukup apa? Terdengar oleh telinga sendiri. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Sebelum dilanjut, pelan-pelan aja. Lanjut ya. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ini tentang Al-Fatihah. Jadi kalangan mazhab Hanafi justru menilai bahwa surat Al-Fatihah bukan rukun sholat, jadi gak wajib ya. Nah sekarang tentang basmalah, ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraati fis shalah, famana'a dzalika Malik fis shalah al-maktubah jahran kanat aw sirran. Nah ini Imam Malik berpendapat bahwa bacaan basmalah dalam semua sholat fardu itu dilarang. Makanya kalau ada teman-teman Muhammadiyah nggak pakai basmalah, nggak sir sama sekali, berarti kita husnudzon. Mereka pakai pendapatnya mazhab Maliki, kan langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat pertama, berarti ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta alaihim 6 ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Kita husnudzon saja. Apakah boleh Ustaz saya ini mazhab Syafi'i wajib termasuk surat Al-Fatihah? Lah imamnya kok ternyata mazhab Maliki yang enggak berkeyakinan bismillah enggak termasuk. Jadi alhamdulillah itu yang ayat pertama. Apakah sah saya bermakmum? Tetap sah ya, sesuai dengan keyakinan diri masing-masing. Kalau menurut imam dia sah menurut si imam, dan menurut makmum sah menurut si makmum, maka tetap sah. Jadi nggak usah ini nggak pakai basmalah, saya tak cari masjid lain. Enggak, sholat aja. Lah kalau kita misalkan kayak gitu, gimana kalau kita lagi di Masjidil Haram ya, pas imamnya bismillahnya sir atau bismillahnya nggak dibaca, wis pokoknya manut apa yang dilakukan oleh imam. Imamnya kunut, ya kunut aja. Imamnya nggak kunut, ya nggak usah kunut. Ustaz saya nggak enak kalau nggak kunut. Boleh nggak kunut? Boleh. Ada bacaan singkat.
Ya, kalau misalkan kita ini orang yang ngeyelan, ya, kayaknya nggak mantep kalau nggak pakai kunut, ya, apalagi kalau di Madura, kalau nggak kunut dianggap nggak sah. Iki sholat topo, ya. Kalau di Madura itu gitu. Lah iya, saya ini orang Madura, makanya ngerti. Jadi kalau nggak ada kunutnya dianggap aliran sesat, ya. Iki aliran mana ini? Loh iya beneran. Di rumah saya ya gitu. Kenapa? Orangnya awam semuanya. Kunut itu dianggap wajib, rukun. Tahlilan itu loh dianggap wajib. Jadi kalau ada orang mati gak ono tahlilan, dianggap nguburkan kucing. Tapi ya nggak bener sebenarnya gitu ya, nggak bener, namanya orang awam ya. Ada yang ngeyel, saya pokoknya kalau nggak kunut serasa belum sholat subuh. Bisa disiasati seandainya kita berjamaah kepada imam yang tidak kunut, baca kunut singkat ya, sami Allahu liman hamidah, kan langsung Allahu Akbar, kita angkat dikit, Allahumma gfirli ya ghafur, bacanya cuma itu tok, Allahumma gfirli ya ghafur, itu sudah dapat kesunahan membaca kunut. Tapi sholawat juga terakhirnya, Allahumma gfirli ya ghafur, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, Allahu Akbar, itu dapat bacaan kunut juga. Kalau kita orang ngeyelan pengen tetap pakai kunut. Tapi kalau kita wis standar wis manut imam, imam gak kunut, imam gak sholat, ya wis gak sholat ya. Berarti ikut. Ya ojo ngono lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo. Apakah justru tidak lain Ustaz? Tidak menyelisihi imam gitu ya. Kalau misalkan kita tidak ikut imam, kalau ikut imam wis gak ada masalah ya, karena sudah jelas innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan, dipilih untuk diikuti, wis aman kalau kayak gitulah. Ini kok ono pendapat baru gini ya. Kok malah justru apakah justru tidak menyelisih itu kalau dalam mazhab Syafi'i? Kalau kita buka kitab-kitab yang agak besar, ya bukan kelas Safinatun Najah ya. Nek Safinatun Najah itu kelas 1 SD. Nek bacaannya Safinatun Najah ojo ngeyel ke saya. Ini sombong namanya. Nek buka kitab yang agak di atas, justru malah yang bermazhab Syafi'i, kalau ada imam kok meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, ngerti? Sunnah ab'ad ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad ini sunnah yang dianjurkan untuk sujud sahwi. Justru ngeyel dikit tapi ocok sampai ketinggalan beberapa rukun ya. Makanya ngeyelnya itu ono ilmune ya. Ngeyelnya harus ada ilmunya. Gimana? Baca kunut yang singkat, jangan baca kunut yang panjang. Karena kalau baca kunut panjang sampai ketinggalan sujud kedua imam sampai berdiri batal ya. Tapi selama tidak ketinggalan, kita dapat sujud pertamanya imam, makanya bacanya cuma singkat, Allahumma gfirli ya ghafur, apalagi itu cuma doa ya. Jadi it's okay ya, itu tapi levelnya nanti kalau sudah hatam ini Pak kita lanjut buka kitab sing tinggian gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Sapu jagat. Ya. Oke, saya buka dalilnya. Iki kok gemeter semuanya ya, iki kayak adem iki. Dari tadi kok iki saya belum makan, belum sarapan apa ternyata iki. Masyaallah. Dingin saya. Dari tadi kok gemeter. Biasanya nggak pernah grogi, gemeter kabeh. Wadem iki. Iki nyempal. Wadem wah. Waduh. Satu iki nyembor semuanya. Nah, untuk kunut. Oke. Satu aja,
Nah, ini kan sudah agak berkurang ya. Oke, tentang kunut. Nah ini. Jadi Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, wattafaqu ala karahati mashis sadri. Jadi kalau misalkan kita kunut, jangan mengusap dada atau mengusap muka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Turun. Justru mengusap muka itu makruh. Apalagi kalau yang diusap muka sebelahnya, itu kurang ajar. Dia aneh-aneh, macam aneh-aneh biasa. Nggih. Macam aneh-aneh pokoknya. Terus dikatakan was-sahih, dan yang paling sahih annahu la yata'ayyanu fihi du'aun makhsusun. Sebenarnya enggak ditentukan. Doanya itu bebas. Cuma yang paling afdol, paling sunnah, kalau ditanya paling sunnah adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Tetapi seandainya ada orang mau membaca, katanya Imam Nawawi, gak harus itu, gak hafal Ustaz. Apakah boleh dengan doa yang lain? Boleh. Makanya boleh seandainya membaca doa sapu jagat, gak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, gak apa-apa. Imam misalkan gak hafal, kok di sorong-sorong jadi imam, waduh iki piye iki salat subuh gak hafal kunut, bacaan gak apa-apa. Minimal ya paling ketahuan, gak hafal kunut iki. Gak hafal kunut iki. Kok bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi sah, tetap dapat kesunahan membaca kunut. Ini dalilnya. Annahu la yata'ayyanu fihi du'aun makhsusun bal yahsulu bi kulli du'ain. Tetapi tetap hasil dapat kesunahan dengan doa-doa yang lain. Tapi yang paling afdol tetap Allahumma hdini fiman hadait. Nggih? Ada pertanyaan yang lain? Monggo paling belakang dulu. Yang mana ini? Dua orang, silahkan. Monggo Pak. Gak duduk. Apa yang harus kita lakukan? Ini jadi ada imam 4 rakaat masih berdiri gitu ya. Soalnya agak tidak terdengar. 4 rakaat yang harusnya duduk tasahud akhir tetap berdiri. Wis di subhanallah ya. Subhanallah sampai berbusa mulut kau gak duduk-duduk. Gitu nggih? Betul. Jadi harus dibedakan antara lupa tasyahud awal dan lupa tasyahud akhir. Nggih? Kalau lupa tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Artinya apa? Kalau lupa tasyahud awal wis gak popo, tetap sah. Cuma nanti sebelum salam ganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau ada imam rakaat kedua harusnya duduk, Allahu Akbar, sudah tegak berdiri, makmumnya, loh, subhanallah, gak boleh imam itu turun kalau sudah tegak berdiri. Kalau turun batal sholatnya. Kenapa? Imam sudah masuk ke rukun berikutnya yaitu berdiri. Kalau dia duduk berarti mengutamakan yang sunnah daripada yang rukun tadi. Faham? Maka kalau imam sudah berdiri tegak, makmum gak usah repot-repot subhanallah lagi, tapi kita langsung ikut. Tapi nanti sebelum salam imam dianjurkan sujud sahwi, makmum ngikuti sujud sahwi. Satu, kalau tasyahud awal. Berbeda dengan tasyahud akhir. Ya, kalau tasahud akhir, ya, kok tiba-tiba berdiri, Allahu Akbar, kita loh. Nah, kita tegur, tapi niatnya jangan negur. Niat negur batal sholat kita.
tapi niatnya zikir. Makanya yang mengucapkan subhanallah hati-hati. Kalau niat negur imam batal sholatnya. Niatnya harus zikir. Makanya yang ikhlas-ikhlas saja ya, yang negur itu jangan satu masjid. Biasanya deredek imam langsung subhanallah. Oh, apa salahku rek? Beneran. Ojo kabeh, cukup yang di depan. Kabeh yang perempuan tepuk tangan semua. Subhanallah, gemeter kabeh ya. Ojo, cukup yang depan nih subhanallah. Supaya menjaga imamnya enggak deredek. Nyampe mana tadi ya? Nah, ketika imam sudah berdiri, kita itu sudah, ini sudah rakaat kelima ini. Kita dilarang berdiri. Tapi kita zikir dulu ya. Zikirnya yang mengingatkan itu subhanallah. Kok pancet ngeyel imamnya? Ya. Ojo ditegur. Lebih ojo ono ya. Batal kalau kayak gitu ya. Ada aturan yang mengingatkan itu. Kalau imamnya masih ngeyel, maka kita husnudzon ke imam. Oh, jangan-jangan imam meninggalkan salah satu rukun yang saya tidak tahu. Kita tetap duduk. Namanya duduk intizor. Duduk menunggu imam ya. Jadi biarkan kita baca tasyahud akhir, imamnya biarkan. Ustaz, tasyahud akhirnya wis selesai. Apa boleh ngopi-ngopi? Ya enggak boleh ya. Tetap aja. Fil alamin innaka hamidum majid. Wis imam biarkan aja wis ya. Cuekin dulu aja ya. Cuekin tapi ojo ngobrol ya. Sambil nunggu sampai imam duduk, baru ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita ikut. Loh Ustaz, kalau kita ikut berdiri batal. Kenapa? Kita sudah tahu rokaatnya pas, kok kita tetap nambah rukun, maka itu batal. Bisa difahami bedanya antara lupa tasyahud awal dan tasyahud akhir? Ya. Jangan malah ngikut. Beda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan kedua? Kok lali? Salat oh iya. Salat sunnah 4 rakaat. Jadi salat qobliyah duhur berapa? Qobliyah duhur berapa? 4. Sebenarnya 4. Ba'diyah duhur berapa? 4 sebenarnya. Qobliyah asar berapa? 4 sebenarnya. Cuma kita biasanya ngambil 2. Cara sholatnya kalau 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat duha jumlahnya berapa? 12. Ada yang mengatakan 8. Tahajud berapa? Berapa? Tahajud sak kuate ya, tidak terbatas. Nah, apakah boleh dipisah dengan zikir dulu, doa dulu? Boleh. Salat duha 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak langsung berdiri, doa. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Bagus. Habis itu sholat lagi 2 rakaat, doa lagi yang sama, boleh. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Boleh. Sholat 2 rakaat lagi, baca Quran, ngatamkan ya. Ngatamkan Quran ini sampai besok akhirnya ya. Selesai. Boleh, nggih Pak nggih. Jadi boleh diselingi ya, tidak apa-apa. Oh enggak sholat ya enggak apa-apa ya. Apalagi sholat diselingi doa, diselingi ini. Ibu-ibu habis 2 rakaat masak dulu, lanjut 2 rakaat, boleh. Enggak apa-apa. Ya. Oke, monggo tadi ada yang ngajung, silakan. Monggo. Sok Fatihah. Sholat Jumat, ya. Takbir, baru sholat ya. Ya. Iya. Jadi yang pertama makmum masbuk sholat biasa. Yang kedua makmum masbuk sholat Jumat. Apakah kalau makmum biasa kan gampang kan, nambah rakaat.
Kalau Jumat Ustaz, ini nggak ngikut khutbah, apakah setelah sholat nambah khutbah 2 rakaat? Enggak ya. Jadi aturannya gini, kalau makmum masbuknya itu kita masih mendapatkan imam ruku, padahal surat Al-Fatihah itu kan wajib ya, surat Al-Fatihah itu wajib, tetapi ada hadis Nabi yang lain yang mengecualikan ya, makanya baca hadis itu nggak sepotong-sepotong. Akhirnya kalau pemahamannya cuma hadis yang saya bacakan, ini kan belum masuk ke bab rukuk soalnya ya, yang difahami cuma la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, nggak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah. Akhirnya dianggap lu rukuk lu nggak baca Fatihah, berarti nggak sah sholatnya, nggak dihitung rakaatnya ya, karena bacanya sepotong-sepotong. Ada hadis lain yang mengatakan kalau misalkan ada orang datangnya terlambat, makmum masbuk kok masih mendapatkan rukuknya imam ya, rukuk imam itu masih bisa tumakninah, imam rukuk dia rukuk sekedar ucapan subhanallah masih bareng, nggak pas berdiri, imam berdiri kita baru rukuk, nggak dapat, itu berarti sudah ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau masih mendapatkan rukuknya imam, maka dia tetap terhitung 1 rakaat meskipun tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu Nabi yang mengatakan, jadi nggak usah ngeyel, masalah Al-Fatihah sudah ditanggung oleh imamnya. 1. Nah yang kedua, kalau masbuknya itu adalah sholat Jumat. Nah ini ada keterangan, kalau seandainya masih mendapatkan rukuknya imam di rakaat kedua, bisa bayangkan rukuknya imam di rakaat kedua masih sempat rukuk, maka tetap mendapatkan sholat Jumat, jadi nambahnya cuma 1 rakaat meskipun tidak ikut khutbah. Sampai di sini jelas. Tetapi kalau nggak dapat rukuk yang keduanya imam sudah sujud, kita baru sujud. Niatnya tetap sholat Jumat, tapi karena nggak mendapatkan Jumatan sama sekali, nambahnya nanti 4. Bisa dipahami nggak? Tapi niatnya tetap Jumat. Kenapa? Karena ikut imam. Saya niat sholat Jumat, tapi karena nggak mendapatkan rakaat sama sekali, maka nambahnya jadi 4 ya. Bukan berubah menjadi duhur, kecuali kalau kita nggak sholat Jumat sama sekali, niatnya sholat duhur. Tapi hati-hati, kalau kita meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka hukumnya, nah itu yang salah, bukan kafir, munafik ya. Kecuali meninggalkannya meyakini dalam hati nggak wajib sholat Jumatan, itu baru kafir. Itu nanti ada pembahasannya fikih sholat Jumat. Jumlah jamaahnya pun juga harus ada ketentuannya. Kalau mazhab Syafi'i 40 minimal. 40 itu sudah termasuk imamnya, mazhab Syafi'i. Dan semuanya tidak boleh ada yang musafir, harus mustautin, bukan mukim. Mustautin itu adalah penduduk asli situ, yang nggak ada keinginan untuk pindah sana, pindah sini, pindah sana. Mustautin, dan yang mendengar khutbah 40. Makanya kalau pas tiba-tiba yang hadir 1000 orang turu kabeh ya, tidur kabeh, nggak ada, nggak sah sholat Jumatnya kalau dalam mazhab Syafi'i. Makanya minimal ada perwakilan, janjian, ayo gilirannya siapa, 40 orang yang nggak boleh tidur hari ini, janjian. Khawatirnya tidur semuanya. Loh iya, untuk hari ini yang tidak boleh tidur bapak ini supaya sah ya. Lo hati-hati. Itu nanti pembahasannya. Oke, ada pertanyaan terakhir? Ini kayaknya nggak bisa dilanjutkan, saya masuk sebenarnya. Masukin loh di telepon ini, teleponnya kok belum pulang loh. Bukan kepala sekolah. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Oke, monggo. Iktidal ya, agak gerak gini biasanya ya. Oh gitu ya.
Ya. Jadi gerakan 3 itu nanti ada perkara yang membatalkan sholat. Di antaranya adalah melakukan 3 gerakan atau lebih. Ya tidak hanya sujud, rukuk, gatel, itu juga ada aturannya. Nggak boleh 3 gerakan atau lebih. Maju menggantikan imam juga nggak boleh 3 gerakan atau lebih. Misalkan gatel dulu gatel. Gimana caranya? Di sini gatel. Nggak boleh kita gerakan besar. Ini ada gerakan kecil, ada gerakan besar. Gerakan kecil ini. Gerakan besar, tangan semuanya gerak. Paham? Nah, yang dimaksud gerakan besar pas 3, ini yang gerakan besar ini. Kok 3? Ini batal. Makanya kalau garuknya seperti ini, 1, 2, 3, batal. Makanya ada 2 cara ketika kita garuk, ketika gatel. Cara pertama boleh seperti ini. 1, cret, balik. Saya gatel mana? Balik. Sebelahnya gatel, biarkan, ojo digarukkan. Ojo, itu aneh-aneh ngono ya. 1. Cara 1. Cara 2, ini ditempel. Apa ini? Ini. Sini gatel, tempel, biar ini enggak gerak. Ini sakarpe, sampai 1000 kali enggak dihitung. Paham? Karena gerakan kecil. Gini. Cara 2. Cara garuk itu. Cara maju menggantikan imam ketika batal. Langkahnya nggak boleh langsung tak 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 kayak berjalan, enggak. Harus dicicil. 1, tutup. Nah, hitungan ulang dari awal lagi. 1, nggak jadi 3 kan? Tutup lagi. Terus sampai ke posisi imam. Adapun kalau misalkan kita rukuk ke sujud, kadang-kadang kaki gerak, ya tergantung bentuk tubuhnya. Kalau yang besar itu ya gerakannya gini. Enggak, itu tidak termasuk yang gerakan karena memang dia mau sujud. Tapi nanti akan ada contohnya cara sujud yang benar ya. Tapi nanti ya, nanti ini masih kok kunut. Iki Fatihah masih ya. Masih Fatihah, tapi pertanyaannya nyampe ke kunut. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Iki buru-buru semuanya. Iki yang nanya sujud. Padahal nanti ada cara sujudnya, gerakannya, tangannya dulu ketika berdiri. Bahkan ketika imam, kan pernah saya sampaikan, pernah saya singgung. Imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam itu jangan ngadep ke depan terus, kan pernah saya sampaikan. Pilihannya cuma 2, ngadep ke makmum atau ngadep ke utara. Kalau di sini biasanya ngadep ke utara. Kapan ngadep ke utaranya? Itu juga ada ya, saat bacaan ini baru muter. Ya, jangan asal belok aja. Tapi ada aturannya. Tapi nanti ya, biar penasaran, biar tetap ngundang gitu ya. Nek tak kasih tahu sekarang ya gak diundang lagi. Wis tahu ngono ya. Wis. Cukup sampai di sini. Jadi pembahasan kita cuma satu tema, Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya nyampe kemana-mana. Besok kita lanjutkan. Saya akhiri dulu karena mau siap-siap berangkat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jemaah selanjutnya kita sarapan bersama ini sudah disiapkan. Mohon untuk tidak duduk dulu. Duh, belum tak matikan. Oh, tidur semua. Tak telepon kok biasanya standby. Oh, no kayak turu iki.